sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keputusan resmi yang sulit, gantikan Adam Alis, Sadil Ramdhani, dan Arkan Fikri dicoret dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kekuatan Timnas Indonesia baru 70%, Shin Tae-yong, pemain bisa bikin super kejutan. Shin Tae-yong sadar lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 andalkan penguasaan bola, ini kontra strateginya. Pemain naturalisasi bikin persaingan ke Timnas Indonesia semakin sengit. Osvaldo Hai, semua punya asa, jangan putus asa untuk jadi lebih baik. Superkomputer prediksi Jepang sabet gelar juara Piala Asia 2023. Bagaimana peluang Timnas Indonesia? Keputusan resmi yang sulit, gantikan Adam Alis, Sadil Ramdhani, dan Arkan Fikri dicoret dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 Qatar. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Menurut Sumarji, ada sejumlah pertimbangan di balik pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri. Mulai dari perihal teknis hingga performa individu. Di sektor sayap, Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana. Sementara Arkan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser Ivar Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Ya betul, Sadil dan Arkan dicoret, kata Sumarji saat dihubungi Rabu malam. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, sambung anggota komite eksekutif ex-Co PSSI itu. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Kekuatan Timnas Indonesia baru 70%, Shin Tae-yong, pemain bisa bikin super kejutan. Shin Tae-yong menyebut kekuatan Timnas Indonesia baru 70% jelang Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin para pemain bisa memberikan kejutan di laga fase grup nanti. Skuad Garuda tampil kurang meyakinkan pada 3 kali laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Jordi Amat dan rekan-rekan menelan kekalahan beruntun di 3 laga tersebut. Terakhir, Timnas Indonesia dipaksa mengakui kehebatan Iran. Skuad Garuda digulung 5 gol tanpa balas pada laga uji coba yang berlangsung tertutup di Qatar. Meski demikian, 3 hasil negatif tadi sama sekali tak membuat pelatih Shin Tae-yong risau. Ia bahkan tetap optimis para pemainnya bisa memberikan kejutan di fase grup Piala Asia 2023. Performa kami baru sekitar 60 hingga 70% hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari, kata Shin Tae-yong dilansir dari Sport Seoul. Pemain hanya perlu menaikkan 20% lagi selama 5 hari tersisa. Selama pemain tidak melakukan kesalahan, pemain bisa membuat kejutan, ujarnya lanjutnya. Laga awal bertemu Irak jelas bukan lawan mudah bagi pasukan Shin Tae-yong. Meski demikian, hasil maksimal harus tetap menjadi target utama Timnas Indonesia demi menjaga asa untuk lolos dari fase grup.
right with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong sadar lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 andalkan penguasaan bola. Ini kontra strateginya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyadari lawan di Piala Asia 2023 akan mendominasi penguasaan bola. Karenanya juru taktik 53 tahun itu akan menggenjot anak asuhnya agar bisa menciptakan peluang lewat serangan balik. Di Piala Asia kemungkinan besar lawan akan lebih mendominasi penguasaan bola, ujar Shin. Oleh karena itu, kami akan berlatih untuk situasi itu agar pemain dapat menemukan peluang lewat serangan balik dan menciptakan peluang bagus, imbuh pria asal Korea Selatan itu. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kalah 0-5 dari timnas Iran dalam laga uji coba terakhir di Al Rayyan Sports Club, Qatar, Selasa 9 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan hasil negatif ketiga secara beruntun usai takluk dari timnas Libya 0-4 dan 1-2. Harapan Coach Shin semua bermain tanpa ada beban agar tidak terjadi kesalahan dan tetap semangat kejar bola seumpama tertinggal gol dari lawan. Pemain naturalisasi bikin persaingan ke timnas Indonesia semakin sengit. Osvaldo Hai, semua punya asa, jangan putus asa untuk jadi lebih baik. Pemain Bayangkara Football Club, Osvaldo Hai, mengakui untuk menembus timnas Indonesia tidak akan mudah. Sebab kehadiran pemain naturalisasi membuat persaingan akan lebih ketat. Skuad Garuda untuk Piala Asia 2023 saja diperkuat 7 nama pemain naturalisasi. 7 pemain tersebut yakni Mark Klok, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaina Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Osvaldo mengatakan tidak bisa memprediksi kapan dapat kembali ke timnas Indonesia. Dia menilai kans itu masih terbuka tapi harus siap bersaing dengan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia memang dihuni pemain-pemain yang berkualitas. Hal itu pun agar tim tersebut dapat bersaing dalam kancah sepak bola dunia. Jangan sampai jadi lembek jika tidak dipanggil timnas, harus tetap berusaha karena memang timnas ingin pemain berkualitas, ujar Osvaldo Hai. Superkomputer prediksi Jepang sabet gelar juara Piala Asia 2023. Bagaimana peluang timnas Indonesia? Superkomputer milik media statistik ternama Opta memprediksi timnas Jepang akan menjadi juara Piala Asia 2023. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia? Superkomputer Opta memprediksi Jepang memiliki persentase peluang juara paling tinggi. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu dinilai memiliki 24,6% untuk meraih gelar. Kemudian ada Korea Selatan dengan persentase 14,3%. Di urutan ketiga ada Iran dalam kurung 11,2%, Australia dalam kurung 10,7%, di posisi keempat Arab Saudi dalam kurung 10,6%, urutan kelima dan Qatar dalam kurung 9,8% di tempat keenam. Jepang adalah tim yang harus dikalahkan tahun ini. Superkomputer memberi mereka peluang 24,6% untuk memenangkan turnamen dan mereka setidaknya mencapai semifinal di lebih dari setengah dari 10. 000 simulasi kami, tulis Opta. Tak ayal, timnas Jepang merupakan ancaman nyata bagi semua tim dalam kompetisi ini.
Sementara itu, superkomputer Opta memberikan angka 0,2% untuk peluang juara Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia juga diprediksi akan kesulitan lolos ke babak 16 besar dengan persentase 3,9% sebagai juara grup dan 17,1% sebagai runner-up. Ini merupakan persentase terendah di antara 3 tim lainnya di grup D.